Halo teman-teman, pagi ini aku akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta naik kereta api Fajar Utama Solo. Nah, kereta api ini sangat recommended banget buat kalian yang mau melakukan perjalanan dari Jakarta ke Jogja sampai dengan Solo dan sebaliknya, karena dia sudah menggunakan rangkaian baru kelas eksekutif dan ekonomi New Generation. Nah, pagi-pagi banget sekitar pukul 5 pagi aku naik KRL dari stasiun Duri dengan tujuan akhir stasiun Bekasi. Nah, ini aku turunnya di stasiun Jatinegara ya, karena aku naik kereta api Fajar Utama Solo ini dari stasiun Jatinegara. Stasiun Jatinegara ini sudah terintegrasi dengan moda transportasi lainnya ya, seperti Transjakarta. Nah, di stasiun Jatinegara ini kamu perlu melakukan cetak boarding pass ya, karena di stasiun ini belum ada face recognition. Untuk ruang tunggu penumpang KA jarak jauh terletak di lantai 2. Ini ruang tunggunya nyaman banget ya, dan juga ada fasilitas charger. Nah, untuk keberangkatan Fajar Utama Solo ini jam 5:52 dari stasiun Jatinegara. Nah, ini ada kedatangan kereta api Bima dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Nah, kereta api Bima ini membawa satu kereta kompartemen suite class dan juga kelas eksekutif New Generation. Nah, rangkaian kereta api Bima ini rollingan atau gantian dengan rangkaian kereta api Argo Semeru. Tapi gantiannya di Surabaya teman-teman ya. Jadi kereta api Argo Semeru kan berangkat dari stasiun Gambir jam 6:20, nanti sampai Surabaya sore, kemudian malamnya langsung jalan sebagai kereta api Bima dari Surabaya ke Gambir yang sekarang kita lihat ini. Nah, kereta api Fajar Utama Solo ini menjadi salah satu opsi yang terbaik bagi kamu yang mau melakukan perjalanan dari Jakarta ke Jogja atau ke Solo tujuan terakhirnya ya. Karena apa? Karena tiketnya terjangkau banget ya menurutku ya. Untuk kelas ekonomi ini 350.000, ekonominya sudah pakai ekonomi New Generation. Jadi dia yang kursinya baru semua ya, yang menghadap ke searah jalur keretanya. Kemudian untuk eksekutifnya juga dia sudah menggunakan New Generation teman-teman ya. Jadi rangkaiannya ini sudah setara dengan kereta api eksekutif lainnya ya, bahkan setara dengan Argo Semeru atau Bima loh. Nah, untuk kelas eksekutifnya ini tarifnya 530.000. Kalau yang Argo Semeru itu dari Jakarta ke Solo ini tarifnya 585. Jadi ada selisih tarif 55.000 ya. Lumayan loh. Untuk keretanya sarananya sudah sama persis, tapi waktu tempuhnya hanya selisih 30 menit sama kereta api Argo Semeru. Kalau Argo Semeru ini 6 jam 30 menitan. Kalau Fajar Utama Solo ini 7 jam dari Jakarta ke Jogjanya. Nah, kenapa? Itu yang tadi aku bilang ya, rekomendasi banget ya. Dan keberangkatannya ini paling pagi ya, jam 6 dari stasiun Jatinegara, nanti sampai Jogjanya sekitar jam 1-an. Jadi pas ya sama waktu untuk check-in ke hotel. Tinggal cari makan sebentar, jam 2 bisa check-in ke hotel. Pasti seru banget ya perjalanan dengan kereta api Fajar Utama Solo ini, karena ekonominya sudah pakai New Generation, jadi nyaman ya. Nah, pada perjalanan kali ini aku naik yang kelas ekonomi New Generation ya, dengan tarifnya tuh aslinya 350.000 tapi dapat diskon. Ada diskon nih sampai tanggal 31 Juli, diskon 30%, jadi 245.000 cuma. Nah, sekarang aku sudah ada di peron 4 stasiun Jatinegara. Nanti kereta api Fajar Utama Solo akan masuk di jalur 4. Dia startnya dari Pasar Senen jam 5.45. Aku pilih naik di Jatinegara karena apa? Karena tadi startnya kan dari Duri ya, dari Duri dari KRL. Kemudian lebih enak kesini sih ke Jatinegara, karena kalau ke Pasar Senen ribet ya, ribet dan bolak-balik gitu loh. Perlu transit juga nanti di Kampung Bandan atau gimana. Sementara Fajar Utama Solo ini jadwalnya pagi banget ya, pagi banget. Jam 5.45 dari Pasar Senen dan jam 6 dari Jatinegara. Ini kereta api pembuka jalur ya. Jadi keberangkatan paling pagi, kereta api penumpang paling pagi menuju arah Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, ini keretanya sudah datang. Fajar Utama Solo dari Jakarta ke Solo Balapan. Pukul 5.50 kereta api Fajar Utama Solo masuk jalur 4 dengan lokomotif CC 2017802. Kalau dari arah Jakarta, yang paling depan ini kelas ekonomi New Generation, kemudian yang belakang kelas eksekutif. Nah, ini dia kelas eksekutifnya, ini kereta makannya juga sudah pakai New Generation ya. Wow, keren ya. Nah, ini kereta kelas eksekutifnya dia pakai rangkaiannya Argo Dwi Pangga no. Oh, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga. Jadi sama aja ya.
Cuma beda di kecepatan aja ya mungkin ya, waktu tempuh lah. Karena Fajar Utama Solo ini juga bisa melaju dengan kecepatan 120 km per jam pada KPK 2025. Untuk kelas eksekutifnya ada 2, sementara ekonomi new generationnya ada 7 kereta. Nah, kita ke depan ke kelas ekonomi new generationnya. Penumpang yang naik dari Jatinegara ramai. Dan untuk pintunya kereta api Fajar Utama Solo ini sudah menggunakan yang otomatis teman-teman ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi, tinggal pencet tombol dia sudah otomatis sendiri. Untuk kereta ekonomi 7 berada di depannya kereta makan. Jadi kalau kalian mau gampang ke kereta makan bisa ekonomi 7 atau eksekutif 1 ya. Oh. Enak ya. Ini toiletnya ada 2 juga. Penumpangnya full. Aku lihat di aplikasi KAI akses itu untuk okupansinya full ya ke Fajar Utama Solo ini, apalagi sekarang masih musim liburan, jadi orang-orang pada ke Jogja semua ya, makanya Jogja rame banget. Nah, di sebelah kiri kita itu adalah depo lokomotif dan depo kereta Cipinang. Wah, ini pagi-pagi viewnya masih cakep banget ya, mataharinya masih baru terbit, itu awannya juga bagus banget. Wah, keren pokoknya kalau berangkat naik kereta pagi-pagi ini, bisa menikmati sunrise, apalagi kalau duduknya di sebelah kiri seperti posisiku saat ini. Di stasiun Cikampek kita berpapasan dengan kereta api terjauh, yaitu kereta api Blambangan Express dari stasiun Banyuwangi dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Nah, Vmax atau kecepatan maksimum dari kereta api Fajar Utama Solo ini adalah 120 km per jam. Namun pada realitanya dia melaju dengan kisaran 110 sampai dengan 115 km per jam. Walaupun dengan menggunakan lokomotif tua CC201 tapi tetap bisa dipacu dengan kecepatan segitu loh. Wah, salut banget ya, tapi kayaknya agak kasihan sih sama lokomotif CC201-nya. Apalagi kereta api Fajar Utama Solo ini kan membawa 11 kereta ya. Di stasiun Jatibarang kita berpapasan dengan kereta api Cakrabuana dari stasiun Purwokerto dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Kereta api Cakrabuana ini menggunakan rangkaian kelas eksekutif tahun 2016 ya, yang new image. Kemudian di belakangnya juga ada kereta kelas ekonomi yang new image juga atau angkatan tahun 2016. Nah, ini kereta makannya sudah pakai yang baru ya, ini hasil modifikasi dari Balai Yasa. Jadi untuk stamp formasinya sama persis sama kereta api Kertanegara ya, relasi Purwokerto Malang. Sekitar pukul 8:30 pagi kita berhenti di stasiun Cirebon Kejaksaan. Nah, ini berpapasan dengan kereta api Argo Merbabu dari stasiun Semarang Tawang dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Nah, untuk rangkaian kereta api Argo Merbabu ini menggunakan bekas rangkaian dari kereta api Argo Muria dan Argo Sindoro, karena sekarang kedua kereta tersebut sudah menggunakan rangkaian baru kelas eksekutif New Generation. Uniknya, walaupun rangkaiannya berbeda, ini tarifnya sama ya, 410.000 dari Semarang ke Jakarta. Wah, kalau aku sih milih Argo Sindoro aja. Nah, di stasiun Cirebon ini juga ada pengisian air untuk toilet teman-teman ya. Nah, di atas seperti ini. Walaupun di kereta New Generation untuk pengisian air toiletnya sebenarnya bisa lewat sini teman-teman ya. Nah, bisa lewat sini ya. Tapi juga bisa lewat atas seperti ini. Jadi ada dua cara ya, bisa via atas juga bisa via bawah.
Dan untuk sambungan pada kereta api New Generation ini sudah menggunakan sambungan akordeon, jadi seperti KRL ya, tertutup rapat, jadi lebih aman ya, nggak ada celah untuk penumpangnya, bisa barang-barangnya jatuh kalau sepanjang keretanya lagi jalan. Sebenarnya pintunya ini bisa tertutup secara otomatis ya, dikendalikan dari pusat kendali. Jadi ketika keretanya berangkat semua pintu itu tertutup otomatis. Nah ini sekarang kita melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan. Nah di stasiun Cirebon Perujakan ini terdapat percabangan jalur ya, yaitu jalur ke arah utara itu melewati Tegal, Pekalongan, kemudian Semarang dan tembus di stasiun Surabaya Pasar Turi. Kemudian jalur yang ke arah selatan ini melewati Purwokerto, Kroya, Kebumen, Kutoarjo, Jogja, Solo sampai dengan stasiun Surabaya Gubeng. Nah stasiun Cirebon Perujakan ini merupakan tempat pemberhentian untuk kereta api kelas ekonomi. Nah, jadi untuk menu sarapan pagi ini aku beli pop mie ayam aja. Beli pop mie ayam ini harganya 11.000. Kemudian untuk frutinya juga 11.000. Jadi total 2 ini 22.000. Suasana kereta makannya cukup ramai ya. Tadi aku mau pesen nasi sapi lada hitam, tapi nggak tersedia. Mau pesen sei sapi tapi pedes banget ya, nggak cocok buat sarapan, nanti perutnya wah bermasalah nanti kalau sarapan makan sei sapi, soalnya dia terlalu pedes sei sapinya. Nasi goreng Parayangan juga bosen, jadi tadi mending pilih ini aja lah, pop mie ayam untuk ganjil aja. Atau siang sudah sampai Jogja, jadi siang jam 1 nanti bisa langsung makan di Jogjanya. Nah, jadi legroom pada kelas ekonomi New Generation ini seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau di bis ini mungkin setara dengan kelas patas atau kelas VIP ya. Jadi legroomnya itu lebih longgar daripada ekonomi premium. Nah, ini bedanya dengan kelas eksekutif, ini hanya di legroomnya saja dan tidak ada footrestnya. Kalau di eksekutif kan ada footrestnya ya, dan legroomnya dia lebih luas. Kalau di ekonomi New Generation ini bedanya cuma di sini aja sih. Untuk interiornya semua sama persis seperti di kereta api eksekutif yang New Generation juga. Dan untuk tirainya dia juga tirai geser seperti ini ya, tirai tarik lah. Nah, kalau untuk menarikan kembali kalian tarik lagi. Nah ini. Nah di sebelah sini juga ada colokan 2 buah. Ini
ini bisa digunakan untuk cas HP atau laptop ya, tidak boleh digunakan untuk cas powerbank dan lain sebagainya. Oh iya, bedanya lagi dengan kelas eksekutif, di sini nggak ada meja makannya. Kalau di kelas eksekutif dia ada meja makannya teman-teman. Nah, kursi pada kereta ekonomi New Generation ini bisa diputar teman-teman ya. Jadi bisa diputar kalau kalian pergi berempat mungkin mau ada depan tuh bisa ya. Nah, tuasnya ada di sebelah sini. Nah, ini ya, tuasnya ditekan, nanti dia bisa muter sama seperti di kelas eksekutif. Interiornya nyaman banget ya untuk kereta ekonomi New Generation. Nah, di depan juga sama, ada papan ini penunjuk keretanya sudah sampai mana. Kemudian di sini ada nomor kondekturnya, kalau kalian butuh informasi atau butuh pertanyaan ke kondektur itu bisa cat ke nomor WA kondekturnya. Kemudian ada fasilitas TV, cuma nggak guna ya karena kecil dan nggak ada suaranya. Nah, kereta ini buatan tahun 2024. Itu ada K3024990, artinya dia dibuat tahun 2024 dengan nomor urutan ke-90. Untuk atasnya sini polos ya. Kalau kelas eksekutif ini ada lampu bacanya. Untuk overall nyaman banget lah, gak beda jauh sama kelas eksekutif New Generation. Benar-benar nyaman ya kereta ekonomi sekarang. Memasuki daerah Prupuk, kita mulai disuguhi dengan pemandangan alam yang indah. Karena mulai Prupuk sampai dengan Purwokerto, kita akan melewati jalur pegunungan. Sekarang kita melintas langsung di stasiun Linggapura. Nah, kalian masih ingat kan dengan peristiwa rubuhnya jembatan Sungai Gelagah pada tahun 2021 silam yang menyebabkan jalur antara stasiun Linggapura dan stasiun Bumi Ayu ini hanya single track, jadi kereta yang melintas harus bergantian. Dan nggak main-main loh, pembangunan kembali jembatan tersebut membutuhkan waktu 1 tahun lebih. Nah, sekarang kita melintas di bekas jembatan yang roboh teman-teman ya. Ini jalurnya sudah baru, sementara yang di sisi kiri itu adalah jembatan yang lama yang nggak roboh. Sekarang kita melintas di jembatan Sekalibel Bumi Ayu. Nah, di bawah itu adalah jalur lingkar Bumi Ayu yang menjadi jalur utama kalau kalian dari arah Aji Barang mau ke Songgom sampai tembus di tol Pejagan. Nah, yang aku perhatikan karena KA Fajar Utama Solo ini membawa 11 rangkaian kereta dan menggunakan lokomotif CC201 yang tenaganya nggak sebesar CC206, maka di jalur Gunungan Daup 5 ini hanya bisa melaju dengan kisaran 40-45 km per jam saja, yang mengakibatkan jadwalnya telat sedikit teman-teman ya. Jadi harusnya dari stasiun A ke stasiun B ini 5 menit misalnya. Nah, ini bisa 6-7 menit. Tapi karena trek tanjakannya cukup jauh dari stasiun Prupuk, Linggapura, Bumi Ayu, Kretek hingga stasiun Patuguran, dan ini menyebabkan akumulasi keterlambatan yang lumayan. Di peta antara stasiun Kretek dan Patuguran kita berpapasan dengan anak emasnya PT KAI, yaitu kereta api Taksaka dari stasiun Yogyakarta dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Pukul 10:22 menit atau telat 8 menit dari jadwal seharusnya pukul 10.14, kita tiba di stasiun Purwokerto. Nah, ini kita masuk di jalur 3 teman-teman ya. Padahal tadi pas berangkat dari Cirebonnya tepat waktu ya, tapi karena tadi yang aku bilang di jalur tanjakannya dia pelan banget, jadi sampai Purwokertonya telat 8 menit. Ini kita langsung berangkat dari stasiun Purwokerto karena di belakang kereta api Fajar Utama Solo ini ada kereta api Argo Semeru. Kereta api Argo Semeru dijadwalkan tiba di stasiun Purwokerto pada pukul 10:36. Sekarang jam 10.23 ya.
Artinya 13 menit lagi kereta api Argo Semeru dari Jakarta tujuan Surabaya datang di belakangnya Fajar Utama Solo ini. Siapa diberangkatkan dari jalur 3 kereta api. Nah, ini di stasiun Purwokerto ada renovasi peninggian peron dan juga penambahan kanopi panjang. Jadi akhir-akhir ini memang PT KAI sedang gencar melakukan renovasi stasiun ya. Di 28 juga stasiun Surabaya Gubeng itu direnovasi. Kemudian stasiun Waru, stasiun Blimbing yang kecil-kecil bahkan dikasih kanopi full loh. Nah, ini terlihat ikon dari kota Purwokerto yaitu Menara Pandang. Ada yang sudah pernah ke sini? Nah, di stasiun Notok di sebelah kiri itu merupakan jalur menuju ke terowongan Notok lama. Nah, jalurnya sudah berumput seperti itu ya karena sudah tidak digunakan lagi. Nah, karena adanya pembangunan double track ini, maka terowongannya pun baru teman-teman ya, dibikin jalur baru dengan terowongan yang lebih besar dan juga tidak menyeramkan dibandingkan terowongan lama. Nah, terowongan barunya juga ada lampu-lampunya ya. Jadi sekarang terowongannya sudah terang dan gak gelap lagi. Dan beginilah ya POV kalau kalian naik kereta New Generation pada perjalanan malam hari. Ya nggak kelihatan apa-apa ya, cuma kelihatan lampu-lampu seperti ini aja. Tapi kalau biasanya perjalanan malam hari, lampu interior ruangannya itu digelapkan, jadi nyaman untuk tidur. Nah, itu di sisi kiri masih terlihat ya bekas rel lama yang menuju terowongan Notok lama ketika masih single track. Nah, sekarang kita melintas di ikon Daup 5 Purwokerto yaitu jembatan Sungai Serayu. Nah, di sini juga terdapat wisata-wisata ya, dan di ujung sana juga ada kafenya. Jadi kalian bisa menikmati pemandangan Sungai Serayu dan kereta yang lewat dari kafe. Wah, ini view-nya cakep banget ya, keren. Tak jauh dari jembatan Sungai Serayu ini ada salah satu ikon juga yaitu terowongan Kebasen. Nah, terowongannya juga baru ya karena terowongan yang lama yang single track sudah nggak digunakan lagi. Nah, pas di dalam terowongan nih kita berpapasan dengan kereta api Bogowonto dari stasiun Lempuyangan Yogyakarta tujuan stasiun Pasar Senen Jakarta yang sudah menggunakan rangkaian kelas eksekutif dan ekonomi New Generation. Bahkan eksekutifnya yang taksakan nyantol tuh di Bogowonto. Pukul 10:46 atau telat 5 menit dari jadwal seharusnya, kita sekarang telah tiba di stasiun Kroya. Nah, stasiun Kroya ini merupakan stasiun paling besar di daerah Daup 5 Purwokerto ya, karena di sini juga ada percabangan jalur antara ke Purwokerto sampai dengan Cirebon dan juga ke Banjar sampai dengan Bandung dan juga ke arah Cilacap tentunya. Ya, di stasiun Kroya ini ada kereta api Kamandaka dari stasiun Semarang Tawang dengan tujuan akhir stasiun Cilacap. Jadi di stasiun Kroya kereta api Kamandaka ini putar lokomotif teman-teman ya. Jadi dari arah Semarang ke Kroyanya lokomotifnya semula di awal situ, kemudian dilangsir lokomotifnya jadi di sebelah sana karena akan kembali ke arah Cilacap. Jadi dia kembali ke arah barat. Nah, di stasiun Kroya ini ada percabangan jalur ya. Jadi yang di sebelah kanan sini adalah jalur ke arah Purwokerto sampai Cirebon, yang lurus itu ke arah Cilacap sampai dengan stasiun Bandung. Di stasiun Kroya cuma berhenti sebentar aja ya, karena ini udah telat, jadi langsung berangkat kembali. Pukul 11:45 atau telat 2 menit dari jadwal, kita tiba di stasiun Kutoarjo. Nah, itu di jalur 1 baru berangkat kereta api Bangunkerta dari stasiun Jombang dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Nah, di stasiun Kutoarjo ini juga sudah terbangun kanopi panjang dan peron tinggi teman-teman. Dan bagi kalian yang mau melakukan perjalanan dari Jakarta ke Jogja naik kereta api ekonomi New Generation, ini bisa naik dari stasiun Jakarta Pasar Senen teman-teman ya. Dan untuk keberangkatan paling pagi itu ada
sore ya dari Jakarta Pasar Senen. Kemudian yang malam itu ada kereta api Progo dan kereta api Mataram. Jadi bisa disesuaikan dengan jam keberangkatan kalian ya, mau yang jam yang mana. Itu tarifnya kalau nggak diskon itu sekitar 350.000. Kebetulan ini lagi diskon sampai 31 Juli. Jadi tarifnya hanya sekitar 245.000. Wow, itu ada kereta juga. Papasan dengan kereta apa itu? Argo Wilis. Argo kereta api panoramiknya berpapasan di jembatan Sungai Progo. Keren banget ya. Dan memang okupansinya Fajar Utama Solo ini ramai banget. Dan mayoritas memang turunnya di Jogja sih, karena jamnya itu enak banget. Dia sampai Jogjanya siang jam 1. Jadi pas sama waktu mau check in hotel ya, tinggal turun stasiun, cari makan bentar, kemudian bisa taruh barang di hotel, check in, kemudian istirahat bentar atau mau langsung jalan-jalan juga bisa. Dan ekonomi new generation sekarang sudah enak banget ya. Jadi yang penting itu orang-orang kan kalau naik kereta ekonomi takut itu yang jalan mundur, kursinya jalan mundur itu loh. Tapi kalau di ekonomi new generation ini semua kursinya sudah sejalan dengan arah jalur keretanya, jadi nggak perlu takut dapat kursi yang mundur. Cuma bedanya tetap nggak bisa dapat kursi yang full jendela ya. Ini di di kursi nomor 5 A, B, C, D ini dapat full jendela, tapi nggak semua dapat full jendela ya. Jadi ada yang potong dengan itu tiangnya itu. Beda sama kelas eksekutif ya. Kalau kelas eksekutif kan semua full dapat jendela. Ntar lagi kita sampai di Jogja. Nah, ini penumpang pada siap-siap turun di Jogja semua. Padahal masih belum ada pengumuman kereta api tiba di Jogja, tapi penumpang sudah siap-siap semua karena mereka tahu yang turun banyak banget. Jadi mereka siap-siap untuk langsung menuju ke area bordes walaupun keretanya masih berjalan kencang. Dan pukul 12.38 atau telat 5 menit dari jadwal seharusnya pukul 12:33 menit, akhirnya kita tiba di stasiun Yogyakarta setelah melewati perjalanan 7 jam dari stasiun Jatinegara. Dan tepat di belakangnya KA Fajar Utama Solo ini ada KA Argo Semeru dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng yang dijadwalkan tiba di stasiun Tugu Yogyakarta pada pukul 12:45 menit atau tepat 7 menit di belakangnya KA Fajar Utama Solo ini. Jadi KA Fajar Utama Solo ini hanya berhenti sebentar ya, harus buru-buru berangkat karena di belakangnya dikejar oleh KA Argo Semeru. Nah, dari Jogja ke Solo ini penumpangnya kosong melompong karena 90 hingga 95% penumpang pada turun di Jogja ya, apalagi ini masih musim liburan. Jadi masyarakat pada wisata ke Jogja apalagi ada promo ya, yaitu diskon tarif 30% untuk kereta ekonomi sampai dengan tanggal 31 Juli 2025. Dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Bagi anda penumpang kereta api Fajar Utama Solo, dimohon untuk segera masuk ke dalam kereta. Dan cukup sekian video trip report naik kereta api Fajar Utama Solo dari Jakarta ke Jogja kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk dijadikan referensi perjalanan kalian. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman atau saudara kalian agar bermanfaat juga untuk dijadikan referensi perjalanan mereka. Kesimpulannya, kereta api Fajar Utama Solo ini recommended banget bagi kalian yang mau melakukan perjalanan dari Jakarta ke Jogja atau ke Solo dengan harga tiket yang masih cukup terjangkau ya, dengan fasilitas kereta api ekonomi new generation yang nyaman. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan berikutnya bersama Andrew Transportation Gallery.